ini yang juga apa namanya kita jadi dilema. Kenapa begitu? Kalau di KUHP itu kan pencemaran nama baik. Itu kan kalau zaman dulu belum masifnya ITE ini Pak, informasi teknologi elektronik ini, itu paling-paling orang cemarin nama baik, bisik-bisik tetangga, taruh-taruh poster, ya kan, paling juga di media lokal. Tapi dengan elektronik ini Pak, dengan medsos sekarang, itu dengan masif penyebaran itu dilakukan Pak. Jadi dampaknya itu tuh sangat luar biasa, elektronik. Lain kalau pencemaran nama baik di KUHP ini yang seperti saya katakan, itu masih lingkupnya itu dampaknya itu tidak besar. Tapi elektronik ini dampaknya sangat, sampai luar negeri, dalam negeri udah gak ada batasannya lagi Pak. Itu yang mungkin kita harus pikirkan. Tadi saya ada beberapa pernyataan dari Pak Effendi yang saya setuju. Sebenarnya kita harus lihat dulu semangat dibuatnya undang-undang ITE ini apa. Nggak usah undang-undang ITE deh, undang-undang apa aja, semangatnya apa? Kepastian hukum, ya kan? Ketika kita membuat suatu undang-undang, kita menginginkan adanya kepastian hukum. Ketika kita bicara kepastian hukum, pendekatan hukum itu menjadi mutlak, gitu loh Pak. Jadi apa namanya, tidak bisa sesuatu itu bebas. Saya juga sebenarnya gini Pak, saya kepengen pasal 27 ayat 3 ini bebas, ya kan? Tetapi apakah memang harus seperti itu? Kan begitu, dibebas-bebaskan. Kalau bebas itu berarti kita ini, negara ini kan dijalani berlandaskan undang-undang hukum yang ada. Nggak ada hukumnya, nggak mungkin Pak, kita nggak mungkin berada di hukum rimba, suka-sukanya aja gitu. Jadi ini mungkin hal yang mungkin yang kita harus perhatikan. Mungkin tadi dikatakan ada yang mengusulkan kita mengevaluasi kembali, ya kan, pasal 27 itu kepastian hukumnya itu berapa punishmentnya itu berapa tahun, kan begitu Pak. Tapi itu juga saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa mengatakan banyak ya Pak ya. Cuman kita harus memang sebagai warga negara kita wajib mendapatkan perlindungan hukum. Ada lagi nih ininya kan Pak, kita wajib mendapat perlindungan hukum. Gimana nih kita bisa ngebalancing? Tapi tidak ada undang-undang mengatakan bahwa sebagai warga negara kita bisa berbuat suka-suka, nggak ada aturannya, nggak ada Pak. Ya kan, di rumah kita aja ada aturan orang tua kita yang diberlakukan kepada kita. Kita juga memberlakukan aturan yang menjadi undang-undang kita kepada anak-anak kita gitu. Apalagi sebuah negara Pak. Harus ada yang namanya kepastian hukum itu dilakukan. Dan juga bisa, tadi ada yang menyinggung soal intersepsi, ya kan? Wah, intersepsi ini melanggar hak asasi manusia. Jadi kayaknya tuh kalau intersepsi ini menjadi momok bagi kita, ya kan? Kita ngelihatnya jangan seperti itulah, ya kan? Kita mesti lihat juga pertahanan dan keamanan negara. Dari sudut pandang pertahanan dan keamanan negara. Kita juga harus lihat, sekarang gini Pak, semua yang boleh sekarang ini menyadap tanpa pengadilan itu kan KPK. Yang lain kan mesti ini pengadilannya Pak ya. Tapi kita juga mesti mesti melihat penyadapan yang dilakukan. Mungkin di undang-undang ini ada yang ditambahkan Pak ya, misalnya kalau saya nih Pak ya, kalau saya yang namanya narkoba, yang namanya terorisme, ya kan Pak ya, tangkap dulu. Jadi di istilahnya tuh guilty before proven innocent. Terbalik dengan yang biasanya. Yang lain-lain boleh kita katakan orang itu innocent dulu before proven guilty. Tapi kalau narkoba, separat terorisme, orang tuh bersalah dulu baru dia dikatakan ini gila Pak, terorisme dan narkoba ini ancaman yang sangat luar biasa bagi kita. Apakah suatu penegak hukum tidak boleh untuk melacak yang namanya orang-orang dealer narkoba ini, melacak orang-orang yang memang dicurigai untuk terorisme ini? Nggak boleh, harus ada perintah pengadilan. Sekarang misalnya BIN, ya kan, bertindak, pengadilan itu bocor kemana-mana Pak. Kita ini apa yang nggak bocor di negara kita ini? Nggak ada yang rahasia, itu nggak ada, ya kan. Jadi saya katakan saya juga secara manusia itu dilema sekarang Pak. Tapi saya melihat negara kita ke depan, jauh lebih ke depan lagi. Apa yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita? Bagaimana kita bisa mampu memproteksi mereka dari yang namanya kekejaman yang namanya secara global ini Pak. Itu mungkin kita pikirkan bersama-sama juga Pak. Di dalam kita yang namanya
merancang yang namanya ITE ini. Karena saya katakan Pak, ya benar yang dikatakan Pak Effendi, ada sekarang beberapa negara itu sudah membuat undang-undang lagi Pak. Jadi orang yang misalnya di Google nih Pak, semua informasi mengenai dia di elektronik sudah ada di medsos. Kemudian terbukti orang itu tidak bersalah, itu dihapus semua historinya yang ada di ini. Kita kan nggak ada di Indonesia, iya kan? Ini saya udah buka-bukaan aja nih Pak, saya contoh aja, saya sendiri pribadi mengalami itu Pak. Saya anggota DPR 2009, saya waktu itu minta saksi di KPK, itu kasus 2004 ya Pak ya. Itu buka sekarang nih Bapak, anggota DPR RI, padahal saya diminta waktu itu diminta bersedia nggak, karena tidak dapat informasi yang rinci dari Kemlu. Diminta kita, bukan saya saja, waktu itu semua vendor supplier diminta. Tetapi karena saya anggota DPR, saya dibully di media, masuk di running text, masuk di mana-mana. Padahal itu kasus 2004, saya anggota DPR aja belum Pak. Dan ininya lagi, itu tidak ada yang pengamat parlemen ini formatia. Anggota DPR yang tidak boleh dipilih. Wah, udah vonis. Ini karena kasus ini. Itu gimana? Bapak menginikan HAM orang lain, HAM kita ini seperti apa? Perlindungan apa terhadap kita yang terkena itu sekarang ini? Ya kan, itu juga harus dipikirkan. Ini bukti nyata yang saya tadi Pak Effendi katakan mungkin kita belum pernah merasakan, saya sudah merasakan. Untung aja orang-orang itu tidak memperhatikan apa yang ada di media. Alhamdulillah saya terpilih kembali. Jangan dipilih anggota DPR busuk. Itu gimana Pak perlindungan terhadap kita sendiri ketika tidak ada undang-undang yang mengaturnya? Ya kan, saya mau membalas, males, ngapain mesti diributin hal-hal seperti itu, ya kan? Jadi maksud saya memang kita harus berkepala dingin, ya kan, berpikir yang saya tahu opini publik itu dibentuk sedemikian rupa sekarang ini. Sangat masif, menolak yang namanya pasal 27. Ya kan, opini publik dibentuk sedemikian rupa. Edaran juga ini Bapak juga bawa kan, ini dikasih ke kita semua nih kan. This is one of the opini publik juga yang dibentuk itu di media di mana-mana. Saya setuju, ya Pak ya. Tapi bukan berarti apapun kesimpulannya bahwa negara kita ini adalah negara hukum, ya kan? Kita membuat suatu undang-undang untuk mendapatkan kepastian hukum. Tentunya pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan hukum. Saya rasa itu saja Pak yang saya lakukan. Terima kasih. Kalau saya melihat, memang kita melihat dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus pemidanaan, ya, orang-orang yang karena pasal 27 Undang-Undang ITE ini. Oleh karena itu kalau saya pribadi, saya menyetujui adanya revisi. Minimal kita samakan dengan kalaupun tidak dihapus, kita samakan dengan pasal 310 KUHP. Di sana di mana diatur tuntutan pidana maksimal adalah 1 tahun 4 bulan. Ya. Menurut saya sekarang ini kita punya mekanisme lain selain mekanisme pidana. Kenapa enggak kita bawa ke ranah perdata? Kalau misalkan ada orang yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik, misalnya saya difitnah oleh kawan saya ini sebelah saya. Dan saya merasa dirugikan, saya kan bisa saja menggunakan mekanisme hukum perdata. Saya gugat ke pengadilan perdata, perbuatan melawan hukum karena merasa difitnah, saya merasa dirugikan, saya tidak bisa berusaha, dan saya menuntut kerugian sebesar 10 miliar misalnya. Ya pengadilan bisa memutuskan, ya. Kalaupun saya dimenangkan, saya bisa hukum minta paksa badan agar bisa menyerahkan aset dan sebagainya. Jadi menurut saya ada mekanisme lain lah, ya. Atau saya juga ingin mendapatkan masukan dari bapak-bapak ibu sekalian, alternatifnya. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi sebelah kanan, sebelah kiri. Baik. Sebentar, Bu Ketua. Pak, iya. Mungkin dipikirkan begini, ini yang kita masih dialog ya Pak. Kalau memang pasalnya itu dianggap oleh pemerintah itu dia dapat digunakan sewenang-wenang oleh polisi, maka di KUHP-nya yang digarisbawahi khusus untuk dakwaan atau tuduhan atau sangkaan hal mengenai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dilakukan penahanan. Tapi 6 tahunnya jangan dirubah. Tadi ada mengatakan itu kalau penghinaan cukup 3 bulan. Coba kamu yang dihina
Saat turunanmu kamu gak akan lupain itu. Kita makanya ya, mohon maaf ya, tolong dilihat filosofi suku kita. Orang Indonesia tuh semua punya alat senjata Pak, mau badik, mau rencong, mau parang. Itu sebenarnya harga diri itu. Tolong dicamkan itu, dari Aceh sampai Merauke itu punya. Itu bentuk harga diri. Seluruh suku di Indonesia itu punya. Jadi kalau dia sudah terrobek-robek harga dirinya, dia bunuh pun gak apa-apa. Halal kok itu. Minum darahnya musuh itu halal kok. Kok bilang 3 bulan penghinaan, gimana sih? Gak ada bisa dibayar itu. Jangan kemudian meremehkan gitulah. Jadi tolong argumentasinya juga yang equal gitu. Jangan seolah-olah hukuman itu terlalu tinggi 6 tahun, seumur hidup kalau perlu. Oh, namanya yang hina di depan umum nggak apa-apa. Kalau di dunia maya dia nggak bertanggung jawab kok. Tapi seluruh sampai Mozambik sampai Afrika Selatan sana semua orang bisa baca. Mau kita digitukan? Jadi tolong juga ini saya akan berargumentasi terus ini. Saya nggak mau serta-merta begini. Kalau mau masalah penahanannya katanya digunakan soal politik lah, waktu pilkada apa. Ya di KUHP-nya dibenerin. Jangan kamu boleh menahan, khusus mengenai 27 ayat 3 ini. Jangan hukumannya yang kemudian direndahkan jadi 6 bulan. Bikin aja kalau gitu hukumannya tepuk pantat aja. Tepuk pantat 5 kali yang menghina. Kayak zaman kita SD dulu. Apa begitu kita? Ini kok pola pikirnya kayak orang barat semua sih. Kita ini orang Indonesia punya kepribadian. Ini kita aja di sini mungkin ada 50 suku di sini. Semua punya alat persenjataan di kampungnya masing-masing. Itu bentuk harga diri Pak. Jadi tolong Bu Ketua. Bukan berarti seperti sekarang tidak ada undang-undang atur penyadapan. Jadi apakah KPK nggak perlu izin pengadilan? No, memang nggak ada aturannya kok. Kejaksaan juga boleh nyadap. Kepolisian juga boleh, BNN juga boleh, BNPT juga boleh. Ada aturannya? Tidak ada aturan. Karena belum ada undang-undangnya. Apakah kita mau biarkan kondisi ini berlarut-larut terus-menerus? Sehingga orang bisa seenak-enaknya disadap, kemudian diperdengarkan rekamannya, padahal mungkin tidak terkait dengan tindak pidananya.